Halo, perkenalkan nama saya Damas Riki dengan NIM 23110021. Saya dari program studi Sistem Informasi Strata 1 kelas A. Pada video ini saya akan membuat sebuah proyek aplikasi sistem informasi. Nama aplikasi yang akan saya buat yaitu Relaundry, yaitu aplikasi laundry. Sebelum saya membuatnya itu kita buat dulu terlebih dahulu itu database-nya. Untuk database-nya sendiri saya beri nama Relaundry sesuai dengan nama aplikasi yang akan saya buat nanti. Selanjutnya ada tabel petugas, tabel pelanggan, tabel jenis cucian, tabel transaksi, dan ada tabel detail transaksi yang akan ada di dalam database nanti. Itu database-nya itu Relaundry. Oke, pertama kita buka aplikasi exam, lalu kita klik start pada Apache dan MySQL. Setelah itu kita klik adminnya pada MySQL. Selanjutnya kita klik new dan kita membuat database-nya. Database-nya tadi Relaundry. Lalu klik create. Oke, selanjutnya kita buat tabel. Tabel yang pertama tadi tabel petugas. Untuk kolomnya tadi ada 4, yaitu ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan paspor. Oke, 7 kolom. Klik go. Yang pertama tadi ID petugas, terus ada nama petugas, terus jenis kelamin, lalu telepon, lalu ada emailnya, lalu ada alamat dan password. Selanjutnya untuk tipe data ID petugas itu tipe data integer, namanya tipe datanya teks, jenis kelamin tipe datanya itu varchar 9, telepon tipe datanya teks, alamat itu teks, alamat email teks, alamat teks, dan paspornya teks. Selanjutnya untuk ID petugas tuh kita kasih indeksnya itu primary. Ya. Dan auto incrementnya kita centang. Selanjutnya klik save. Oke. Selanjutnya kita buat tabel yang kedua itu tabel pelanggan. Tabel pelanggan juga ada 7 kolom, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan paspor. Kita klik database-nya Relaundry. Itu kita kasih nama tabel yang kedua tadi tabel pelanggan. Ada 7 kolom. Lalu klik go. Untuk nama yang untuk pertama itu ID pelanggan. ID pelanggan, nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan paspor. Untuk tipe data ID pelanggan itu integer, namanya, tipe datanya teks, jenis kelamin varchar 9, telepon teks, email tipe datanya teks, alamat juga teks, paspor juga teks. Oke, selanjutnya di ID pelanggan tuh indeksnya kita kasih primary. Untuk auto incrementnya kita centang lalu klik save.
Oke, selanjutnya kita buat tabel yang ketiga, itu tabel jenis cucian. Ada 3 kolom, yaitu ID jenis cucian, nama, dan harga. Harganya nanti per gram. Oke, kita kasih nama tabel jenis cucian. Ada 3 kolom. Klik go. Yang pertama ID jenis cucian, ada nama jenis cuciannya, dan harga. Nanti harganya per gram. Untuk tipe datanya ID jenis cucian integer, nama tipe datanya teks, harga integer. Lalu di ID jenis cuciannya kita kasih auto incrementnya, kasih centang. Lalu primernya ya sudah. Selanjutnya klik save. Selanjutnya kita buat tabel yang keempat, yaitu tabel transaksi. Untuk tabel transaksi di sini ada 9 kolom. Yang pertama itu ID transaksi, tanggal terima, terus ada ID petugas untuk penerima. Nanti ada tanggal serah, dan ID petugas serah. Jadi ada ini petugas yang menerima dan ada petugas yang serah. Lalu ada pelanggannya, ID pelanggan, nomor induk kependudukan, catatan, dan status. Kita klik laundry. Nama tabel yang keempat itu tabel transaksi. Ada 9 kolom. Klik go. Yang pertama tadi ada ID transaksi. Yang kedua ID tanggal terima. Tanggal terima. Yang berikut ada ID petugas penerima. Selanjutnya ada tanggal serah. Lalu ada ID petugas serah. Terus ada ID pelanggannya. Lalu NIK, nomor induk kependudukan, catatan, dan status. Untuk tipe data ID transaksi itu ada tipe datanya integer, tanggal terima itu tipe datanya date, ID petugas penerima integer, tanggal serah itu date. Lalu untuk ID petugas serah itu integer, ID pelanggan integer, nicknya tipe datanya itu varchar 16. Catatan kita tipe datanya teks, status juga tipe datanya teks. Value-nya 16 sudah. Selanjutnya untuk status di sini tanggal serah itu kita kasih 0. Jadi kita kosongkan dulu, bisa isi setelah sudah ada tanggal serahnya. Untuk ID petugas serah juga kita 0. ID pelanggan nick 0, catatan 0, dan status 0. Untuk ID transaksi tadi auto increment, primary, tanggal terima, petugas penerima, petugas tanggal serah tadi 0, tanggal serah tuh 0, petugas penerima 0, terus ID pelanggannya tidak, nicknya 0, catatan 0, dan status 0. Selanjutnya jika sudah kita klik save. Oke, kita sudah membuat 4 tabel. Selanjutnya tabel yang terakhir itu tabel masternya. Jadi tabel masternya itu nama tabelnya itu detail transaksi. Jadi ada 5 kolom yang harus kita isi, yaitu ID detail transaksi,
ID transaksi, ID jenis cucian, berat, dan harga. Kita klik relaundry. Nama tabelnya tadi tabel detail transaksi. Ada 5 kolom yang harus kita isi. Klik go. Yang pertama tadi ada ID detail transaksi. ID detail transaksi, lalu ada ID transaksi, terus ada ID jenis cucian, lalu beratnya dan harga. Oke. Selanjutnya untuk tipe data semua data yang itu integer. Jadi mulai dari ID detail transaksi sampai harga itu tipe datanya integer. Lalu di sini volumenya kosong, statusnya tidak. Langsung di ID detail transaksi itu auto incrementnya kita kasih centang. Jika sudah kita save. Oke, selanjutnya kita masukkan datanya secara manual. Yang pertama itu data untuk tabel petugas. Ini saya sudah siapkan datanya. Nama petugas yang pertama itu Damasus Riki. Kita klik tabel petugas lalu insert. Nama pertama itu Damasus Riki, jenis kelamin laki-laki, telepon. Kita copy saja di sini. Copy saja di sini. Untuk alamat emailnya misalnya Ricky Damasus. Kita copy saja. Copy saja. Ricky Damasus mail.com. Alamatnya misalnya alamat tadi apa nih? Alamatnya Epoi. Paspornya Ricky 123. Selanjutnya untuk petugas yang kedua itu namanya misal dari sini Yovindae. Yovindae. Jenis kelamin perempuan, nomor telepon. Nomor teleponnya tadi kita copy saja di sini. Nomor teleponnya pasti. Lalu emailnya yovin@mail.com. Lalu alamatnya misalnya wali kota. Paspornya Yovin 123. Jika sudah kita klik go. Oke, datanya sudah terisi. Selanjutnya kita masukkan data untuk data sementara untuk tabel pelanggannya. Kita masukkan secara manual. Kita klik insert. Untuk datanya saya sudah siapkan datanya. Yang nama pelanggan pertama Alex Orlaleng dan Rion Kobu. Kita masukkan datanya. Yang pertama di pelanggan yang pertama tuh Alexa Orlaleng. Jenis kelamin perempuan. Nomor teleponnya kita ambil saja di sini.
kita copy, selanjutnya emailnya alexa@gmail.com. lalu alamatnya, misalnya alamat tadi di alamatnya kayu putih, paspornya Alexa 123. Pelanggan yang kedua tadi namanya Rion Kobu, jenis kelamin laki-laki, nomor teleponnya tadi, nomor telepon kita copy saja sini, nomor teleponnya, alamat emailnya misalnya rion@gmail.com. alamatnya tadi misalnya di Liliba. Paspornya Rion 123. Selanjutnya kita klik go. Oke, pelanggannya sudah ada 2 pelanggan. Selanjutnya kita masukkan data sementara untuk tabel transaksinya. Oh ya, jenis cucian dulu. Jenis cuciannya kita klik insert. Kebetulan untuk jenis cuciannya datanya saya sudah siapkan. Yang pertama itu gorden, harganya 15 rupiah. Gorden harganya 150 rupiah. Jadi harganya nanti per gram. Selanjutnya itu ada kemeja putih. Itu harganya tadi berapa? 100 rupiah. Ya tadi harga tadi di atas gorden 100, bukan 150 tapi 15.000. Kemeja putih dah harganya 100 rupiah. Kita tambah lagi, sorry, tambah ada 10 tadi, 10 kolom tadi. Oke. Kemeja sudah, kemeja berwarna itu harganya 150 rupiah. Lalu ada apa nih? Baju kaos dan handuk, itu harganya 50 rupiah. Baju kaos 50 dan handuk tadi harganya 50. Selanjutnya ada spray dan jas. Spray harganya 500 rupiah. Jas harganya 10.000 tadi ya, 10.000. Selanjutnya ada selimut, kaos kaki dan celana jeans. Selimut harganya tadi 3.000. Kaos kaki harganya 25 rupiah. Dan kaos kaki terakhir tadi ada celana jeans
celana jeans, itu harganya Rp150. Oke, jika sudah kita klik go. Oke, data tabel jenis cucian sudah. Lalu ada 10 menu: gorden, kemeja putih, kemeja berwarna, sampai dengan celana jeans. Oke, jika sudah, selanjutnya kita buat tabel sementara untuk data sementara untuk tabel transaksi. Kita klik insert. Kita lihat dulu. Oke. Untuk ID transaksi, tanggalnya mungkin bisa tanggal hari ini. Statusnya diterima. ID transaksi, tanggal terima itu misalnya hari ini tanggal 9. Bisa. Tanggal 9 hari ini. Oke. ID petugas penerima misalnya 1. ID pelanggan misalnya 1. Nicknya tidak catatan, tidak, statusnya misalnya diterima. Yang kedua, tanggal terima misalnya 25 bulan 9, tanggal 9. ID petugas penerima misalnya 2. Tanggal serah ID pelanggan misalnya 2. Catatan tidak ada. Status misalnya diterima. Lalu klik go. Oke. ID transaksinya sudah, data sementaranya sudah. Selanjutnya kita masukkan data sementara untuk tabel transaksinya. Kita klik tabel transaksi, klik insert. Sudah siapkan datanya juga, itu data detail transaksi. Itu ada transaksinya ada 5. Jenis cuciannya. Misalnya di sini tadi ada ID transaksinya 1. Ada jenis cucian tadi berapa tadi? 1. Itu 15.000. Beratnya 1, beratnya 1, harganya 15.000. Ya. 15.000. Lalu yang berikutnya itu ada di transaksinya 1. Jenis cuciannya 2. Beratnya 4, harganya 400. Beratnya 4, harganya 400 rupiah. Tambah lagi sampai 5. Yang berikut 1, di transaksi 1, ID jenis cuciannya 3, beratnya 2, total 300. 3, beratnya 2, totalnya 300 rupiah. Itu benar ya. 3 150 kali 2 300 rupiah. Nah, selanjutnya itu
ID transaksi 2, jenis cucian 7 kali 2 20.000. ID transaksi 2, jenis cucian 7 kali 2, harganya tadi berapa? 20.000. Harganya 20.000. Oke. Selanjutnya ID transaksi 2, ID jenis cucian 8 kali 2 6.000. 8 kali 2 beratnya 2 gram, berarti 6.000. Selanjutnya klik go. Oke, jika sudah database-nya kita sudah buat, kita lihat dulu. Oke. Selanjutnya kita akan membuat programnya. Selanjutnya kita akan buat programnya.